Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba bahas nih salah satu token yang belum launching lagi, tapi ini juga bisa dibilang cukup unik dan memang jarang kita bahas juga nih sektornya gitu ya. Dia apa sih? Yaitu tokennya namanya Gari gitu ya, Gari. Nah kita coba lihat dari overviewnya dulu ya. Nama panjangnya sebenarnya mana nih? Ini Gari token gitu ya, Gari token. Kodenya adalah GARI dan dia belum launching. Dan nanti kita bahas nih, dia kira-kira projectnya bergerak di mana dan bagaimana cara kita mendapatkan token Gari. Kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini, video launchpad atau video prime list gitu ya, teman-teman bisa like, bisa share juga, ataupun ya support channel ini gitu ya. Kita akan langsung aja masuk ke dalam pembahasan Gari token. Nah yang menariknya kenapa saya bilang ini token cukup unik, yaitu adalah karena dia adalah token yang bergerak di bidang social token gitu ya. Kita jarang membahas social token juga. Jadi dia adalah social media, Chinggari. Chinggari ini adalah social media di India gitu ya, social media di India, dan sekarang dia keluarin tokennya sendiri gitu ya. Kalau mungkin teman-teman familiar dengan social media seperti TikTok gitu ya, Chinggari ini hampir sama seperti itu ya, karena memang India kan lagi ban TikTok. Nah, jadi ini akan cukup menarik. Gari, fastest growing social media app gitu ya. Kita lihat powered by crypto. Jadi dia adalah social media app yang powerednya by crypto dengan token Gari. Hampir sama yang tadi kita bilang ya, short video, social audio. Jadi untuk bikin video pendek, audio dan lain-lain gitu ya. Kita coba lihat ke bawah lagi. Kalau teman-teman mau join community-nya juga bisa. Jadi ini juga cukup besar sebenarnya, user base dia juga cukup besar. Kita lihat dari sini, user base dia ada 70 juta Chinggari users, karena memang ya India juga bisa dibilang negara yang besar gitu ya, yang penduduknya luas juga, hampir sama seperti Indonesia. Empowering video content creators worldwide with blockchain. Jadi nanti content creator bisa ya seperti ini, bisa powering dengan blockchain sendiri ya. Kita coba lihat lagi dia ada apa. In addition dia ada apa? Dia ada we are also enabling the audience to earn. Jadi dia ada watch to earn, di mana teman-teman bisa nonton terus dapat paymentnya sendiri dari Gari gitu ya. Bisa engage to earn, bisa play to earn kalau misalnya kalian melakukan ada fitur-fitur di Chinggari app-nya sendiri atau app social medianya sendiri gitu ya. Lalu ini Gari sendiri atau tokennya yang namanya Gari gitu ya. Jadi Chinggari adalah aplikasinya, aplikasi social medianya. Gari sendiri adalah tokennya. Gari act as both an in-app currency. Jadi nanti di aplikasi itu currency-nya atau mata uangnya adalah si Gari sendiri gitu ya. Dan governance token juga. Jadi dia untuk voting dan lain-lain, governance. Ini preview dari si Chinggari-nya sendiri. Jadi Chinggari wallet, dia akan bikin Chinggari wallet. Ada Chinggari NFT juga. Lalu Chinggari skills ini adalah salah satu dia punya fitur di aplikasinya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih detail Chinggari dan lain-lain, mau lebih do your own research gitu ya, teman-teman download dia punya aplikasi, karena sudah ada di App Store, sudah ada di Play Store juga sebenarnya ya. Kita lihat dari sini, wallet, NFT, skills dan lain-lain. Tadi kita sudah bahas ini ya, dia ada play to earn, watch to earn, engage to earn dan lain-lain. Jadi benar-benar menarik sih. Gak ada lottery juga. Nah ini nanti roadmapnya kita bahas sendiri. Kita coba lihat ke bawah lagi nih, Gari token teman-teman bisa download di App Store ataupun di Google Play. Lalu apa yang menarik lagi di Chinggari? Nah ini Chinggari ini di Desember 23, jadi akhir tahun lalu. Kita lihat nih Chinggari atau tadi kita ngomong Gari ya, tokennya ranks as India top social media app on Google Play. Jadi dia sudah nomor 1 di India secara social media. Jadi ini memang bukan perusahaan kecil gitu, bisa dibilang ini perusahaan besar yang bikin tokennya sendiri, Gari. Lalu kita lihat juga dia punya backers, dia punya investor dan lain-lain. Itu penting juga. Kita lihat apakah dia ada venture capital di belakangnya dan lain-lain gitu ya. Investors that believe in our journey. Sebenarnya dia cukup banyak sih. Kita lihat dari sini ada Alameda Research, ada Solana Capital, Kraken, Huobi, SCC, ini AU21 Capital, ini adalah venture capital kripto besar gitu ya. Kita di sini ada beberapa lagi. Lalu kalau misalnya kita lihat ke bawah, partnernya dia juga ada Solrazer, ada Solana. Kenapa Solana? Karena memang dia ini Garinya adalah token based on di blockchain-nya Solana gitu ya, bukan Ethereum, bukan ERC20 token. Dia ada Solana. Jadi cukup menarik, bahkan dia ada partnership dengan Tencent juga. Audit sama si Solidified sama Quantstamp. Timnya nih, kita lihat timnya. Yang saya suka dari timnya adalah timnya ini sudah bisa dibilang transparan gitu. Jadi bukan anonimus. Jadi artinya kita bisa, kalau teman-teman mau detail, kita bisa cek satu-satu. Misalnya si Deepak Salvi, co-foundernya, dia tuh capable nggak? Kita lihat dari sini aja sebenarnya creative mind behind Z5 OTT launch. Dia sudah ada bekerja sama dengan pernah bekerja di BBC dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ya cukup gitu ya. Ada experience, ada pengalaman. Ada si Samit Ghosh, ada
dan lain-lainnya gitu ya. Ini untuk timnya sendiri. Lalu bukan hanya itu, kita lihat lagi di sini, ini dari tim si Cinggarinya gitu ya. Kalau kita lihat dari Deep Learning Crypto Team ya, jadi ini yang khusus memang yang lebih ke arah Gari tokennya gitu ya. CTO dari Cinggari, dia adalah ex-director of engineering di Hotstar atau Disney Hotstar, jadi bisa dibilang memang sudah berpengalaman juga. Lalu si Noah Thorpe juga CTO atau Chief Technical Officer dari Gari Crypto Asset, dia juga sudah pernah bekerja di Nasdaq dan lain-lain. Jadi bisa bilang timnya ini cukup capable, cukup memumpuni lah istilahnya gitu ya. Kita lihat dari advisory boardnya juga ada managing partner dari Kearney, ini lulusan dari Stanford, NYU dan lain-lain. Jadi ya cukup terkenal juga sih semuanya gitu ya. Jadi ini adalah timnya. Jadi cukup lengkap. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita coba bahas roadmap-nya sendiri dari Gari Roadmap. Sebenarnya Gari ini kalau kita perhatikan ya, projectnya sih sebenarnya cukup baru juga. Kita kalau perhatikan ini roadmap dari Agustus 2021, jadi baru beberapa bulan yang lalu development on Gari started. Jadi baru mulai, dia langsung dapat Solana grant atau bisa dibilang funds dari Solana, karena memang dia fokusnya mau di blockchain Solana dengan gas fee yang murah karena bakal banyak transaksi juga gitu kan. Ada fundingnya dari si Galaxy Digital sama Republic dan lain-lain. Teman-teman bisa cek sendiri perjalanannya dia gitu ya. Bahkan nanti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Launch Gari Global Communities Indonesia, Vietnam, China, Turki, Philippines, Afrika. Ini udah ada Indonesia juga. Apakah nanti lebih banyak orang Indo yang menggunakan si Cinggari? Mungkin bisa jadi gitu ya. Lalu dia ada IDO dengan Soul Razer gitu ya. Ada airdrop juga. Jadi ini airdrop untuk para pengguna Cinggari gitu, para pengguna app-nya mendapatkan Gari tokennya juga. Lalu dia masih ada on progress untuk wallet launch-nya juga, mungkin untuk creator dan juga untuk yang usernya juga gitu, wallet launch dan lain-lain. Untuk exchange listingnya nanti bentar lagi di exchange, karena di sini kita sudah lihat ini kan sudah masuk project prime list, jadi ya dalam beberapa hari ke depan juga sudah di listing di centralized exchange yang besar-besar. Lalu dia ada development lagi untuk NFT-nya dan lain-lain gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat dari quarter 2 2022 dia akan langsung masuk ke Eropa dan Amerika. 2023 dia ada apa? Ini 2023 ya, Eropa dan Amerika. Jadi dia sekarang masih lebih fokus terhadap South Asia dulu ya, mungkin ke dalam India. Jadi gitu. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi, dia ada white papernya. Teman-teman bisa buka white papernya. Sebenarnya white papernya juga bisa dibilang cukup interaktif juga sih kalau teman-teman bahas ya. Ini saya juga sempat baca white papernya dia, Cinggari token. Dia lihat kenapa sih dia mau bikin Gari tokennya sendiri gitu ya, karena memang marketnya luas di India gitu ya. Di sini dia juga ada TikTok, ada Instagram, di mana sosial media itu sekarang sudah zaman digital gitu ya. Nanti kita lihat developmentnya dia mungkin menjadi sosial media pertama yang menggunakan token gitu ya, yang issue tokennya sendiri, yaitu Gari token. Apakah nanti misalnya TikTok issue tokennya sendiri, apakah YouTube atau Instagram issue tokennya sendiri, bisa jadi social token mungkin akan bisa bilang the next big thing juga di cryptocurrency ya, yang memang belum di-explore. The future of platform in creator. Nah, mungkin kita bahas dulu nih. Tadi saya di halaman 14 kalau nggak salah. Nah, ini adalah apa sih kegunaan si Cinggari token sendiri? Ada beberapa hal. Ini simpelnya aja gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat di sini untuk tipping. Jadi kalau misalnya ada creator yang bikin video gitu ya. Jadi user bisa langsung tip gitu. Tip creatornya dengan apa? Dengan yang namanya Gari tokennya sendiri. Lalu kalau misalnya creatornya bilang, wah dia mau ngadain event dan lain-lain, dia bisa lakukan airdrop atau membagi token terhadap penontonnya gitu ya, airdrop. Lalu buat influencer marketplace, ini kalau misalnya ada endorsean atau ada misalnya promosi dan lain-lain, misalnya bisnis lain, ada revenue sharing, dan para usernya ini bisa beli mungkin produk dari bisnisnya itu dengan Gari token juga gitu ya. Ini influencer marketplace. Lalu terakhir ini untuk sales, kalau misalnya kreatornya ada jual kelas dan lain-lain, karena memang Cinggari ini ada Cinggari skills gitu ya, kalau nggak salah salah satu fiturnya, atau jual NFT dan lain-lain. Jadi ini adalah kelebihan dari Cinggari token sendiri. Nah, sekarang kita bahas, ini udah cukup menarik fundamentalnya dan kira-kira dia punya project itu bagaimana. Sekarang kita coba bahas kira-kira bagaimana sih cara ikutnya Gari sale atau di prime list. Ini prime list lagi, dia kembali lagi ke awalnya gitu, peraturan awal. Jadi ini cukup menarik dan lebih mudah gitu untuk teman-teman kalau misalnya mau ikut prime list gitu ya. Pertama ini teman-teman harus verify, harus KYC, harus registrasi hobi juga. Kalau teman-teman belum ada link hobi, belum pernah ada account hobi, bisa ada di link deskripsi bawah ya untuk register dan daftar gitu ya. Nah,
Mungkin kita bahas dari sininya, yang ininya aja deh. Nah, kita bahas di sini. Huobi Prime List tulis Garin Network on January 18. Jadi 18 Januari ini bakal di listing gitu ya. Dan kita Huobi mendapatkan sendiri sekitar 4,5 juta token atau 0,45% dari total supply-nya gitu ya. Dan ini dibagi dua. Jalurnya ada dua cara. Yang pertama adalah via queue, antrian, tapi ini sebenarnya lebih ke arah undian juga sih, via undian. Lalu ada via Huobi Token Holdings kalau teman-teman yang holding Huobi Token. Kalau misalnya teman-teman yang modalnya kecil, lebih baik join via queue karena modalnya minimal dengan 50 USDT mungkin teman-teman sudah bisa mendapatkan bisa register lah istilahnya untuk via undian. Kalau misalnya teman-teman dengan modal besar ya bisa juga ikut yang Huobi Token Holdings. Nah, kalau misalnya teman-teman yang dengan undian itu akan ada 1 sampai 9.000 yang dapat gitu. Jadi ada 9.000 account atau 9.000 orang yang bisa mendapatkan. Sedangkan kalau Huobi Token kalau teman-teman staking sudah dipastikan akan dapat. Tapi untuk allocation-nya itu tergantung gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang menjadi salah satu lucky dari 9.000 orang ini, itu teman-teman mendapatkan 50 USDT kalau teman-teman yang ikut yang via undian. Jadi cukup menarik juga. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah there are two ways. Jadi ada dua cara, tapi teman-teman cuma bisa pilih satu cara doang. Entah mau yang queue, undian atau ngantri, atau yang Huobi Tokens gitu ya. Caranya tadi saya sudah sebutin ya. Yang pertama adalah register aja di Huobi. Lalu yang kedua, kalau teman-teman yang via queue gitu ya, tadi kita bilang dengan modal 50 USDT aja bisa. Yes, bisa. Tapi ini teman-teman harus tradingin gitu ya. Teman-teman harus ditradingkan biar volume rata-rata teman-teman itu 200 USDT per harinya gitu. Jadi teman-teman harus rajin trading, sering-sering trading, dan bukan trading stable coins gitu ya. Tradingnya crypto yang memang ada fluktuasi harganya gitu ya. Atau misalnya teman-teman dengan modal 100 atau modal 150 juga kalau sering trading pasti bisa mendapatkan volume sekitar 200 USDT rata-rata per hari dari 12 Januari sampai 18 Januari. Mungkin ini sekitar 7 hari. Jadi kalau misalnya trading 200 USDT mungkin 1.400 USDT gitu. Dengan 1.400 USDT teman-teman bisa mendapatkan average trading sekitar 200 USDT. Nah, untuk teman-teman buat lebih sure atau lebih pasti itu teman-teman tinggal register aja di sini verify identity. Nanti ini langsung keluar nih kira-kira teman-teman punya trading volume itu berapa. Kalau teman-teman mau ngitung, jadi sudah dihitungin lah istilahnya gitu ya secara otomatis. Lalu kalau via Huobi Token Holdings ini adalah teman-teman harus hold Huobi Token 3-day minimum itu dari tanggal Januari 14 sampai Januari 17. Hanya di hold, tapi minimum 300 Huobi Token. Kalau besar, ini ada table lah yang cukup penting ya. Kalau teman-teman yang mau Huobi Token mungkin bisa melihat ini. Teman-teman punya berapa Huobi Token? 1.000, 3.000, atau punya 300 aja gitu ya. Dan yang harus satu lagi harus diperhatikan adalah teman-teman harus register gitu ya. Teman-teman harus register. Jadi ini nggak akan otomatis. Jadi kalau bisa dipasang alarm atau pasang reminder untuk register kalau misalnya mau ikut Prime List Gari Token ini gitu ya. Nah, waktunya kapan? Waktunya ini saya sudah kasih lihat participant proses itu jam 10 UTC sampai jam 11 UTC. Eligible user can register to participate in this event. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai jalur apapun harus register jam 10 sampai jam 11 UTC. Ini saya sudah convert UTC jam 10 itu berarti jam 5 sampai jam 6 WIB sore gitu ya. Itu tanggal 18 Januari. Harus dikasih alarm atau teman-teman baca ini lagi untuk lebih detail. Nanti kalau misalnya teman-teman ternyata dapat alokasi, itu nanti jam 11 UTC sampai jam 12.30 UTC-nya ini udah ada pengumuman. Biasanya mungkin berarti berapa? Jam 6 sampai jam setengah 7.30 lah gitu ya. Bisa mendapatkan kalau misalnya teman-teman mendapatkan salah satu yang lucky gitu ya, mendapatkan 9 undian. Kalau misalnya teman-teman pakai undian, kalau teman-teman pakai Huobi Token Holdings ini akan dilihat nih berapa banyak yang teman-teman dapat gitu ya, akan diumumin. Jadi kira-kira itu, lalu nanti setelah dapat teman-teman tinggal tradingin tokennya itu biasanya jam 8 malam untuk tradingin Gari Token kalau misalnya teman-teman suka. Kira-kira itu aja sih untuk video kita. Kita sudah membahas dengan Gari Token atau social token yang mungkin bisa mengubah market crypto juga atau social media gitu ya. Jadi ini akan cukup menarik. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe, and see you in the next video. Bye bye.